Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu lihat semuanya sangat ceria ya di pagi hari ini. Ibu sangat senang sekali dapat berkumpul dan bertemu dengan Anda sekalian hari ini. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama Ibu Istiqomah atau Anda bisa memanggil Ibu Isti. Saat ini Ibu masih menempuh pendidikan di strata 1 di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Dan pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai layanan informasi. Sebelumnya Anda sekalian ada yang tahu layanan informasi itu apa? Baik, layanan informasi adalah pemberian layanan yang barangkali belum diketahui, informasi-informasi mengenai diri pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan topik yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah mengenai meningkatkan kemampuan daya ingat. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan sedikit mengenai definisi daya ingat sendiri. Daya ingat sendiri adalah kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi atau pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Dan jika ingatan atau daya ingat kita tinggi, maka kita akan lebih mudah untuk mengingat atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Namun ketika daya ingat kita rendah atau melemah, kita akan kesulitan untuk mengingat pengalaman-pengalaman tersebut, atau yang sering kita sebut itu lupa. Nah, pasti Anda di sini tidak ingin jika kita memiliki daya ingat yang rendah, maka kita akan sering lupa, karena hal tersebut pasti akan mengganggu aktivitas kita atau keseharian kita, bukan? Nah, kadar itu perlunya kita untuk meningkatkan daya ingat kita. Dan ketika kita mampu untuk meningkatkan daya ingat kita dapat berkonsentrasi dengan baik, kita mudah mengingat hal-hal yang telah terjadi atau telah kita lewati, dan kita akan pastinya dapat melakukan aktivitas kita lebih baik lagi. Tidak lagi kita kelupaan menaruh barang di mana, atau kita tidak lagi lupa pelajaran-pelajaran apa yang telah disampaikan ibu guru di kelas, atau pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, karena kita mampu untuk mengendalikan dan kita mampu untuk meningkatkan daya ingat kita. Nah, sebelumnya pada layanan informasi ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas, salah satunya asas kerahasiaan, lalu asas keterbukaan, ada asas kegiatan, dan asas kenormatifan. Akan Ibu jelaskan sedikit mengenai asas-asas tersebut. Asas kerahasiaan adalah dimana asas yang menghendaki dirahasiakannya data atau keterangan mengenai peserta didik, dan diharapkan tidak diberitahu atau dirahasiakan kepada orang lain. Jadi orang lain tidak mengetahui mengenai data dan keterangan para peserta didik tersebut. Lalu ada asas keterbukaan, di mana asas ini menghendaki bagi peserta didik untuk lebih terbuka mengenai menerima atau memberikan informasi pada kegiatan bimbingan tersebut. Lalu ada asas kegiatan. Asas ini diharapkan untuk peserta didik ikut aktif berpartisipasi pada kegiatan bimbingan tersebut. Lalu ada asas kenormatifan, asas yang dimana kegiatan yang dilakukan itu dilakukan dengan norma-norma atau pada hal-hal yang menuntut aturan-aturan yang baik, seperti itu. Dan
sebelum kita memulai lebih jauh lagi, Ibu harapkan pada kegiatan ini Anda sekalian mampu berkonsentrasi dan ikut aktif dalam kegiatan bimbingan ini. Dan sebelum memulai kegiatan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah materi melalui PowerPoint, di mana di situ ada materi mengenai meningkatkan kemampuan daya ingat yang akan Ibu jelaskan selanjutnya. Nah, Ananda, seperti yang Ibu jelaskan tadi, saat ini Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint di mana Ibu akan membahas mengenai penyebab dan cara meningkatkan kemampuan daya ingat. Dan sering lupa itu tidak dialami hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak Anda. Dan penyebabnya itu beragam, seperti kita kurang tidur atau kita sedang mengidap penyakit tertentu. Dan lupa sendiri merupakan hal yang biasa dialami oleh semua orang, termasuk anak-anak. Namun mungkin ketika kita lupa sesekali itu hal yang normal. Namun ketika kita sering lupa, kita sering hilang konsentrasi dalam jangka waktu yang lama, itu bukan lagi hal yang normal, Ananda. Maka dari itu kita harus cari tahu penyebab apa sih penyebabnya daya ingat kita menurun, lalu bagaimana supaya daya ingat kita meningkat, daya ingat kita lebih baik lagi. Dan pada kali ini bukan menjelaskan dulu mengenai penyebab daya ingat kita yang menurun. Salah satunya yaitu pola makan yang tidak sehat. Ketika kita sering makan makanan yang tidak sehat, seperti kita makan junk food, makan yang manis-manis, atau minum-minuman yang berwarna, dan salah satu penyebab kita sering lupa adalah ketika kita sering memakan atau meminum makanan atau minuman yang manis yang mengandung kadar gula tinggi, itu akan melemahkan zat-zat di otak kita, seperti itu, Ananda. Lalu ada lagi makanan junk food yang dibuat atau dengan lemak yang berbahaya atau lemak tak jenuh ya, itu juga akan mempengaruhi konsentrasi atau melemahkan daya ingat kita, seperti itu. Maka perlunya kita menghindari makanan cepat saji atau keseringan makan makanan seperti itu ya, Ananda, karena itu juga tidak bagus, selain bagi kesehatan juga bagi daya ingat kita. Nah, selanjutnya itu tidur terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ketika kita tidur terlalu sedikit, maka kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Begitu pula ketika kita terlalu banyak tidur, itu juga berbahaya. Maka dari itu kita sebisa mungkin untuk mengatur pola tidur kita dengan baik, dengan cukup, yaitu tidur 7 atau 8 jam dalam sehari, karena itu sangat bagus juga untuk perkembangan otak kita, karena kita tidak mungkin terus menerus memakai otak kita untuk berpikir. Ada kalanya kita harus beristirahat dan mengistirahatkan otak kita, karena tidak mungkin terus menerus dipakai kan. Pastinya selain kelelahan juga itu tidak baik untuk kesehatan, seperti itu. Lalu ada kurang olahraga. Ketika kita kurang olahraga, bukan hanya tidak baik untuk kesehatan, tapi juga untuk daya ingat kita.
karena kita kurang nutrisi, kita kurang aliran darah kita ke otak karena kita jarang bergerak seperti itu. Dan hormon-hormon yang harusnya dikeluarkan karena kita jarang berolahraga, maka itu akan mempengaruhi pada tubuh kita, terutama pada daya ingat kita seperti itu. Lalu pada penyebab selanjutnya ada merokok. Selain untuk merusak kesehatan jantung dan paru-paru, merokok juga dapat melemahkan daya ingat kita karena kandungan-kandungan yang mengakibatkan reaksi kita, daya ingat kita menurun, dan itu sangat tidak baik terhadap kesehatan kita. Selain itu, ngemil di malam hari. Nah, selain memang tidak baik untuk makan makanan atau ngemil di malam hari, karena memang selain ada jam-jam makan malam, mengemil di malam hari, apalagi itu mengemilnya makanan yang tidak sehat, balik lagi ke pola makan yang tidak sehat, itu juga akan mempengaruhi daya ingat kita, karena zat-zat yang yang terjadi dalam tubuh kita, apalagi harusnya kita istirahat, lalu malah kita beraktivitas, makan terus menerus, apalagi yang dimakan itu makanan yang tidak sehat, dan itu harap dihindari oleh Ananda karena itu tidak baik untuk kesehatan apalagi daya ingat kita. Lalu selanjutnya ada depresi. Nah Ananda, ketika kita banyak masalah, kita depresi, kita stres, maka kita akan sulit berkonsentrasi. Karena apa? Karena banyak hal yang dipikirkan di kepala kita, banyak hal yang mengganggu memori kita yang seharusnya kita menerima atau memberikan informasi, tetapi karena kita terus menerus memikirkan hal tersebut atau hal-hal yang tidak bisa kita keluarkan atau yang mengganggu kecemasan kita, mengganggu pikiran kita, itu akan melemahkan kita untuk menerima informasi juga, menerima informasi dari dalam, karena diri kita sendiri tidak rileks karena kita banyak pikiran, kita sulit berkonsentrasi karena depresi tersebut. Maka dari itu hendaknya ketika kita punya masalah, kita sedang stres, hendaknya kita bercerita atau memang mendatangi rumah sakit atau psikolog kalau memang depresi tersebut sudah tidak bisa ditangani lagi dengan diri kita sendiri atau dengan bercerita ke orang lain, tapi kita masih merasakan banyak pikiran seperti itu, sakit kepala, dan perlunya kita datangi seseorang yang ahli pada bidang tersebut. Lalu ada lagi dengan mengonsumsi obat-obatan, itu juga salah satu penyebab dari menurunnya daya ingat kita. Terlebih obat-obatan itu adalah obat anti kecemasan, dimana obat anti kecemasan itu dapat menurunkan memori di dalam otak kita semakin melemah, karena apabila dikonsumsi terus menerus itu sangat tidak baik pada ingatan jangka panjang kita, seperti itu. Nah Ananda sekalian, setelah tadi Ibu sudah sampaikan penyebab dari daya ingat kita yang menurun, selanjutnya akan Ibu sampaikan mengenai cara meningkatkan daya ingat. Nah, apa sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya ingat? Nah, akan Ibu jelaskan, salah satunya yaitu perhatikan asupan gizi Anda. Nah, ketika Ananda makan
kita tidak hanya makan tetapi juga perhatikan apa yang kita makan, gizi apa yang dapat kita dapatkan di makanan tersebut, manfaat apa untuk kesehatan kita. Nah, ketika kita ingin meningkatkan daya ingat kita, maka Anda perlu memakan makanan yang mengandung gizi yang baik untuk konsentrasi dan untuk meningkatkan daya ingat kita. Nah, salah satunya yaitu Ananda dapat mengonsumsi atau makan makanan yang bergizi. Salah satunya ada sayuran hijau, ikan yang mengandung omega 3 atau teh hijau, dan kacang-kacangan. Nah, makanan-makanan tersebut sangat bagus untuk perkembangan gizi otak kita, dan itu juga sangat bagus bermanfaat untuk daya ingat kita gitu. Lalu selanjutnya ada sempatkan berolahraga. Nah, Ananda sekalian, ketika kita sering berolahraga, maka kita akan mengalirkan darah ke otak kita lebih lancar karena kita sering bergerak. Maka itu akan bagus bagi kesehatan, terutama pada memori, pada otak kita. Maka darah yang mengalir ke otak kita akan lancar, maka kita akan lebih mudah untuk berkonsentrasi seperti itu, daripada kita tidak banyak bergerak. Maka hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri, karena selain bergerak itu memang menyehatkan, karena selain mengeluarkan keringat, mengeluarkan racun-racun tersebut di tubuh, bergerak atau berolahraga juga akan mengalirkan sirkulasi darah lebih lancar, terlebih sirkulasi darah ke otak seperti itu. Nah, nada selanjutnya yang ketiga adalah olah otak. Olah otak di sini sama seperti ketika kita mengasah pisau. Nah, semakin diasah, maka pisau tersebut akan semakin tajam. Jika kita diamkan saja, maka pisau tersebut akan tumpul. Nah, sama seperti otak kita, ketika kita sering mengasah otak kita, maka kita mungkin akan sering mengingat, mudah mengingat, dan jarang sekali lupa. Contohnya ketika kita ingin mengasah otak kita, tidak perlu hal-hal yang berat, seperti kita bisa melakukan permainan asah otak atau menyusun puzzle, atau mungkin Ananda yang suka membaca bisa lebih rajin lagi membaca, atau menjawab kuis-kuis asah otak di game-game. Itu juga sangat bermanfaat untuk otak kita, agar kita selalu berpikir, kita selalu berkonsentrasi. Jadi kita tidak mudah lupa, otak kita terus untuk berpikir gitu. Nah, demikian. Lalu ada lagi selanjutnya, atur aktivitas Ananda. Nah, ketika kita mampu mengatur aktivitas kita, kita bisa mengendalikan pola hidup kita. Seperti kita sudah tahu aturan tidur yang bagus itu 7, 8, atau 9 jam, maka kita ikuti aturan tersebut karena itu bagus untuk pola kehidupan kita dan juga perkembangan otak kita. Karena semakin kita cukup tidur, maka reaksi terhadap memori kita itu juga akan baik, dan kita tidak melakukan aktivitas terus-menerus yang menyebabkan otak kita lelah seperti itu. Lalu ada cukup istirahat. Nah, cukup istirahat di sini selain tidur tepat waktu, tidur yang cukup,
kita juga tahu bagaimana mengatur aktivitas kita. Ada kalanya kita jeda sedikit, kita tidak terus menerus mengerjakan sesuatu atau bekerja atau belajar. Ada kalanya kita beristirahat dulu, lalu kita melanjutkan lagi agar otak kita tidak lelah. Karena ketika kita lelah, mungkin itu akan memudahkan kita untuk sulit menerima informasi atau hal-hal yang akan menyangkut di otak kita tersebut. Nah, selanjutnya ada aktif bersosialisasi, dimana kita sebagai manusia tentunya kita harus bersosialisasi, dan sosialisasi sendiri juga sangat bermanfaat untuk kita untuk melepaskan ketika kita galau, ketika kita sedih, hendaknya kita bercerita terhadap orang lain, jadi kita tidak menyimpan kecemasan atau kesedihan tersebut sendiri yang mengakibatkan kita stres, lalu kita sulit berkonsentrasi, kita linglung seperti itu, yang akan melemahkan atau menyulitkan kita menerima informasi seperti itu, Ananda. Nah, Ananda, setelah tadi Ibu jelaskan mengenai cara meningkatkan daya ingat, ada pula akan Ibu jelaskan mengenai kebiasaan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat. Nah, kebiasaan ini dapat Ananda lakukan untuk meningkatkan daya ingat Ananda lebih baik lagi agar tidak mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah berhenti multitasking, atau dalam artian kita tidak mungkin bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, maka dari itu perlulah kita untuk mengerjakan sesuatu tidak dengan dibarengi hal lain, karena itu akan memusingkan diri kita sendiri dan tentunya akan membuat kita tidak fokus. Seperti ketika kita memang sedang membaca, maka tidak perlu kita memainkan telepon genggam karena itu akan mengambil fokus kita. Maka kita mungkin akan lupa bacaan atau apa yang sedang kita baca karena kita juga fokus terhadap handphone dan apa yang kita lihat di handphone seperti itu. Lalu ada yang kedua, mengumpulkan atau mengorganisir memori. Seperti ketika kita melakukan tugas-tugas. Nah, ketika kita melakukan tugas-tugas, alangkah baiknya dilakukan secara rutin. Maka ketika kita melakukan secara rutin, kita mengorganisir dengan baik, kita mengumpulkan data-data atau apa yang sering kita lakukan, itu akan mengolah juga daya ingat kita dan kita tidak mudah lupa karena kebiasaan baik itu sering kita lakukan seperti itu. Lalu ada lagi rutin meditasi, dimana meditasi ini dapat Anda lakukan seperti Ananda yoga atau Ananda mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dapat membantu Ananda menjadi rileks dan syaraf-syaraf di otak Anda tidak lagi tegang, dan maka dari itu aliran-aliran energi kita tidak lagi memikirkan banyak hal, maka kita lebih rileks dan syaraf-syaraf yang ada di otak kita juga ikutan rileks. Maka dari itu kita sedikit terhindar mungkin ya dari stres atau depresi. Maka dari itu alangkah baiknya kita juga melakukan meditasi supaya kita terhindar juga dari banyak pikiran atau memang yang akan mengakibatkan stres dan depresi tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada tidur tepat waktu. Nah, Ananda sekalian, sejak di awal memang tidur tepat waktu ini sangat penting, bukan bagi perkembangan otak kita. Nah, daya ingat kita juga dipengaruhi dari aktivitas istirahat atau tidur kita. Maka Ananda perlulah lagi-lagi untuk mengatur tidur Ananda lebih baik lagi, tidur normal 8 sampai 9 jam per hari. Karena selain untuk merilekskan kita, selain tubuh juga merilekskan otak kita. Dan ketika kita tidur, otak sendiri akan merekam memori-memori apa yang terjadi, hal-hal yang memang diperlukan, yang harusnya disimpan di dalam memori kita ketika kita cukup tidur. Nah, Ananda selanjutnya itu ada aktif secara fisik. Aktivitas otak dan mengingat ini juga sangat berpengaruh apabila kita memiliki tekanan darah yang tinggi atau kadar gula yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Nah, maka dari itu perlunya kita untuk beraktivitas atau berolahraga. Ketika kita tidak berolahraga dengan baik atau kita tidak melakukan aktivitas, maka itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan atau daya ingat kita yang akan semakin menurun. Seperti itu. Nah, Ananda sekalian, sampai di sini penjelasan dari Ibu mengenai cara meningkatkan kemampuan daya ingat. Nah, sampai di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada Ananda. Silahkan siapa yang ingin bertanya, ajukan tangannya dan silahkan untuk mengajukan pertanyaan yang akan Ananda sampaikan. Silahkan. Nah, Ananda, itu tadi penjelasan mengenai cara meningkatkan kemampuan daya ingat. Nah, terima kasih. Ibu senang sekali Ananda sekalian. Tadi diskusinya sangat baik ya. Dan banyak juga yang mengajukan pertanyaan dan menjawabnya juga. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, baik. Sebelum Ibu menutup kegiatan ini, Ibu ingin mengajukan pertanyaan dan mengulas kembali mengenai kegiatan atau materi yang tadi Ibu sampaikan. Ibu akan mengajukan pertanyaan mengenai cara meningkatkan kemampuan daya ingat. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai penyebab daya ingat menurun, dan ada yang masih ingat apa saja sih penyebab daya ingat menurun? Ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Silakan. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Selanjutnya akan Ibu tanyakan lagi beberapa mengenai tadi cara untuk meningkatkan daya ingat, kan salah satunya dengan mengonsumsi asupan gizi yang baik ya. Nah, Ananda masih ingat tidak apa yang tadi Ibu sebutkan, makanan apa yang baik untuk daya ingat kita? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Iya, benar sekali. Terima kasih. Nah, satu lagi. Sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan kebiasaan baik yang dapat kita lakukan atau Anda lakukan untuk meningkatkan daya ingat. Ada yang bisa menyebutkan 2 kebiasaan yang dapat kita lakukan
yang baik untuk meningkatkan daya ingat kita. Silahkan, ada yang ingin menjawab? Ya, di sana silahkan. Iya, benar sekali. Terima kasih. Wah, senang sekali ya. Ternyata Ananda sekalian banyak yang mengingat dan memori daya ingatnya cukup tinggi ya. Wah, ibu senang sekali. Nah, Ananda, kalau begitu akan ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih telah aktif pada kegiatan bimbingan hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan diharapkan juga tidak hanya mengetahui apa yang ibu sampaikan mengenai informasi meningkatkan daya ingat tersebut, tapi juga diharapkan Anda untuk mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk meningkatkan daya ingat. Sebelumnya, jika ada penjelasan ibu yang kurang jelas atau kata-kata ibu yang tidak dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.